Artinya gini, karena apa dasar kita meyakini yang tidak kita lihat? Ya itu karena iman. Itu kalau saya sih mengambil hal sepintas seperti itu aja sih. Karena semua hal itu yang terjadi kan saya juga tidak melihat Yesus disalib, Yesus lahir, saya juga tidak melihat karena saya mengimani dan saya meyakini ya itulah yang saya jalanin itu aja sih. Gitu. Oke, saya gini ya Bang ya, agama Islam itu tidak menafikan ada dua dimensi loh Bang. Dimensi transenden dan imanen, dimensi fisik metafisik, dimensi logik dan beyond logik. Yang tidak boleh itu unlogic. Nah, maksudnya gini Bang. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam akal karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau sudah dibilang masuk berarti itu akan berada di ranah yang terikat. Allah itu tidak pernah masuk akal. Tapi tentang Allah untuk memahaminya ketika Allah menjelaskan tentang dirinya kepada kami itu tidak bertolak belakang dengan akal sehingga membuat kebingungan di akal manusia Bang. Pahami ini ya. Allah tidak mungkin masuk akal. Tapi pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia pasti masuk akal. Karena Allah mengajari manusia yang berakal. Agama seharusnya masuk akal, tapi tidak bisa diakal-akali. Karena yang beragama haruslah orang berakal, karena ODGJ tidak perlu beragama. Itu paham itu Bang. Nah, iman dalam Islam itu adalah apa yang kau ucapkan, yang kemudian kau benarkan di hatimu, lalu kau tunjukkan dengan perbuatan, maka itu iman. Nah, apakah iman itu harus dilihat dengan mata? Tidak. Karena ada indrawi kita yang bisa memvalidasi kebenaran selain mata, telinga, dan kulit, Bang. Apa salah satu alat yang bisa kita gunakan membuktikan kebenaran sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang akan kita alami? Apa nama organnya, Bang? Akal. Orang buta tidak perlu harus melihat kebenaran. Dengan akalnya dia tahu kebenaran. Orang yang telinganya tidak berfungsi, kalau seandainya dia tidak pernah mendengar, maka syarat kebenaran harus bisa didengar. Maka orang yang tidak bisa mendengar akan menolak banyak kebenaran, Bang. Kalau syarat kebenaran harus bisa dilihat, maka orang yang tidak dapat melihat dari kecil akan banyak menolak kebenaran, Bang. Maka ada satu hal yang dimiliki oleh manusia yang menjadi alasan untuk seorang itu wajib dikenai syariat Islam adalah akal. Walaupun dia tidak punya sebelah badan, tapi akalnya berfungsi, kena syariat. Tapi sehat, normal, badan cantik, kuat, tapi akalnya tidak berfungsi, mohon maaf. Saudara-saudara kita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dia tidak diwajibkan sholat. Dia berzina depan publik tidak dikenai dosa. Yang kedua siapa? Anak-anak Down syndrome. Selanjutnya siapa? Orang yang sedang tidur, Bang. Abang kalau lagi tidur bermimpi cekek mama abang sampai mati, tapi abang betul-betul tidak sadar, abang nggak dikasih dosa sama Allah. Ini Tuhan saya loh. Ini Tuhan saya nih. Kemudian siapa lagi, Bang? Anak kecil yang belum balik. Ini syarat untuk menjadi Islam yang ikut syariat nih. Harus berakal. Nah, jadi syarat mutlak kebenaran itu bisa divalidasi dengan akal. Apa salah satu kebenaran yang kita gunakan metodenya? Metode menggunakan rasio, Bang, pertimbangan akal. Contoh, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi saya percaya dia ada. Apakah saya iman buta? Tidak. Karena saya punya akal. Pertama, saya mendapatkan informasi hampir seluruh wilayah dunia tahu bahwa ada tokoh bernama Muhammad ibnu Abdullah. Oke, kalau begitu kan itu bisa jadi tokoh fiktif. Bisa jadi diada-adakan seperti Zeus ya. Oke, kita bahas. Maka kita akan cari tahu informasi by riwayat dari orang yang tidak menerima orang ini sebagai nabi. Maka kami menemukan informasi dari gereja kalian, bahkan dari salah satu polemikus di abad ke-7 bernama Yohanes Damaskus, bahwa tokoh bernama Muhammad ini eksis. Artinya dia ada. Walaupun Yohanes Damaskus menuduh dia nabi sesat.
tapi setidaknya ada, eksis. Sama. Apakah Yesus eksis menurut sejarawan? Eksis. Tapi apakah sebagai Tuhan? Tidak. Siapa sejarawan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Bawa ke saya datanya. Flavius Josephus mengatakan bahwa dia mati, bukan dia bangkit kembali jadi Tuhan. Sama seperti Nabi saya. Maka ini rasio namanya. Memvalidasi kebenaran. Tapi kalau ada iman yang tidak dipertanyakan, tidak diselidiki, inilah yang namanya abang ke doktrin. Karena doktrin artinya adalah pengajaran yang dianggap benar dan diterima kebenarannya tanpa perlu diselidiki. Doktrin. Kalau dogma apalagi? Abang dogmatis. Kenapa? Abang tidak perlu membuktikan opini dari seseorang yang dikatakan benar. Contoh, dogma infalibilitas. Dogma infalibilitas itu artinya apa? Opini, pendapat bahwa paus kalau mengajar tidak akan pernah salah. Magisterium tidak akan pernah salah. Sementara kita tahu itu adalah hal yang tidak mungkin diterima. Buktinya banyak paus-paus yang melakukan penyimpangan. Maka dijawab oleh orang Katolik. Ya, dalam keseharian normal sebagai manusia dia bisa salah. Tapi kalau pengajaran tentang Kristus dia nggak bisa salah. Apa dasarnya? Tidak ilmiah. Namanya dogma. Apakah orang Islam itu dogmatis dan termasuk orang yang apa namanya itu? Apa satu lagi dogmatis, doktrina, terdoktrin? Tidak, kami bukan orang terdoktrin. Kenapa? Karena Al-Quran suruh kami begini, ya. Nih, abang baca dalam surah An-Nisa nih. Sorry nih, Al-Quran itu ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, Al-Quran minta bukti, menyuruh kami untuk buktikan, ya. Sorry to say nih, ini yang namanya adalah iman yang bukan iman buta. Iman yang harus dibuktikan. Contoh, kata Allah. Nih kata Allah. Allah perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kata tadabbur, itu padanan kata ilmiahnya observasi, Bang. Observasi salah satu metode atau fase untuk melakukan kajian ilmiah. Apa maksud observasi? Pengamatan, Bang. Mau menggunakan metode apa? Mau bikin skripsi nanti. Itu akan ada pengamatan. Kualitatif, ya, atau kuantitatif tetap akan ada pengamatan. Maka ini adalah aturan ilmiah dalam Islam. Observasi, pelajari Al-Quran itu. Nah kata Allah gini, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah gini, tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Seandainya ini buatan karangan Nabi Muhammad atau tidak berasal dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Nah pertanyaannya, klaimnya begini nih, untuk menghancurkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, tunjuk satu skolar, ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab, ahli dialektika, ahli filsafat yang pernah punya jurnal ilmiah membuktikan dalam Al-Quran ada kontradiksi. Hancur sudah Al-Quran, Bang. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan kitab abang penuh kontradiksi. Kontradiksinya memuat apa saja? Doktrin dan isi kitab dengan isi kitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian lama, jemaat dengan pendeta satu dengan pendeta satu. Kontradiksi rata-rata, Bang. Kalau mau dibuktikan, saya buktikan satu-satu nih. Antara Tanakh saja, Tauratnya orang Yahudi Rabbinik, teks Mesorah, Tauratnya orang Samaritan, Tauratnya yang ditemukan di Dead Sea Scroll dengan Septuaginta pun berbeda-beda, bahkan kontradiksi. Contoh Septuaginta, Yesaya 93, Yesaya berapa itu? 63 nomor 9. Dalam Septuaginta dikatakan, oleh sebab itu Tuhan sendirilah yang akan datang, bukan seorang duta, tapi Tuhan sendiri yang akan datang. Nih kita baca ini Yesaya 63 ayat 9. Ya, kalau saya kan pakai data, Bang, saya nggak mau asumsi liar. Nih, ya, ini pembuktian nih. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat dalam terjemahan LAI mengambil Septuaginta. Apa di situ tertulis? Ya, di sini tertulisnya begini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Tapi kalau Anda lihat dalam versi Hebrew,
teks Mesora. Di situ yang menyelamatkan Malak Elohim, Melech Yahweh, malaikat Tuhan. Kontra nggak diksinya bang? Kontra loh, padahal terkait ayat yang sama loh. Nih, saya buktikan. Ya, saya buktikan kepada abangku. Nah, ini pembuktian saya, membuktikan kitab suci abang tidak layak dijadikan panduan berkeyakinan. Tapi kalau abang katakan itu benar saja, ya sudah, itu iman buta, nggak apa-apa. Dan apakah abang salah iman buta? Tidak salah, abang punya hak. Karena abang warga negara Indonesia. Karena kami sebagai umat Islam harus toleransi. Tolerir itu kan arti biarkan. Tapi kita harus tahu bahwa abang tidak ilmiah. Tidak masalah kok, silakan saja. Kalau kami marah-marah sama abang, kami tidak toleransi namanya itu. Ya, kalau saya maksa-maksa abang untuk ikut pemikiran saya, makanya saya artinya itu menjajah abang itu. Tidak boleh dalam Islam begitu. Nih, saya kasih Anda satu Septuaginta saja ya. Saya kasih Septuaginta. Nah, saya buka Septuaginta dan juga saya buka teks Mesora. Ini pembuktian loh bang. Enak zaman sekarang nih. Jadi kita nggak capek-capek lagi buka-buka buku. Kita sudah punya situs-situs yang sudah menyajikannya. Kalau kalian tidak percaya dengan situs ini, ya kalian selidiki. Bukan saya yang harus menyelidiki. Karena saya sudah selidiki dan saya melihat ini adalah situs yang resmi. Nah, contohnya gini nih. Karena orang Katolik ini kan pakainya Vulgata. Itu Bible yang berbahasa Latin. Septuaginta ini teks tertua bang. 3 abad sebelum Masehi yang dibuat oleh Raja Ptolemy. Ini contoh nih. Ya. Kita pakai data situs Septuaginta nih. Abang kalau menolak ini nggak apa-apa, tapi harus ada alasan ya menolaknya ya. Tunjukkan ke saya kalau ini tidak layak dipakai. Nah, sementara ini situs ini ya, ini the Greek Perjanjian Lama Yunani Septuaginta ya. Nih, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 63 tadi ya. Kita buka di Yesaya di sini. Ya kalau abang kan bisa mengecek ini situsnya nih. Kalau saya menipu, abang laporkan ke kantor polisi. Kita bertarung habis-habisan di meja pengadilan nanti. Nah, jadi ini Yesaya 63. Kita buka nih. Ya. Ah, nomor 9 nih atau nomor 10. Dia nomor 9 dan nomor 10. Nah, karena ini saya kan tidak lancar berbahasa Yunani nih, Bang. Tentu orang yang menerjemahkan ini adalah orang-orang yang lancar berbahasa Yunani nih. Nah, ini ayat 10 nih. Ya, di ini ayat 9 nih. Kayak 9-nya nanti dulu saya belajar bahasa Ibrani sekitar 6 bulan lagi ya. Nanti saya belajar bahasa Yunani, baru nanti saya akan ngajarin abang nanti. Dari segala penindasan mereka, ia bukanlah seorang duta atau utusan, tetapi ia sendiri menyelamatkan mereka. Ini Yesaya 63 nomor 9 dalam versi Septuaginta. Tapi kalau abang lihat dalam versi teks Mesora, salah satu situs yang memuat teks Mesora itu Sefaria bang. Ini dipakai nih bang. Orang Kristen sering pakai nih. Nah, Yesaya pasal 63 nomor 9 ini nomornya 10 bang. Nih. Dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah. Dan malaikat kehadiran ilahi bang. Malaikat. Satu mengatakan Tuhan sendiri, yang satu lagi mengatakan malaikat. Padahal sama-sama Yesaya 63. Tapi teksnya berbeda. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani. Ah, inilah kata Allah. Kata Allah bilang begini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, ini Allah bilang tadi nih. Ini kata Allah saya nih. Nih, Allah saya bilang apa tadi tuh? Nih. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah. Ya. Lawajadu fihi ikhtilaf. Fihi ikhtilafan kasiran. Tentu ada kontradiksi yang banyak. Karena yang buat manusia. Itu satu. Rasio saya berfungsi di sini. Tanpa perlu saya melihat Muhammad ibnu Abdullah, tanpa perlu saya melihat malaikat Jibril. Di sini saya akan merenung. Ah, ya juga ya. Kalau ini buatan manusia, pasti banyak kontradiksi. Namanya manusia, boy. Tapi kalau Tuhan, nggak mungkin, coy. Nggak mungkin nih. Maka dengan demikian, satu ayat ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Baru satu nih, Bang. Belum lagi saya bawa 4 ayat lagi nih. Gitu, Bang Alfonsus. Itu namanya adalah iman dengan pembuktian. Nah, itu kenapa setiap umat Islam itu, waktu kecil dia cuma belajar membaca dulu bang, baru menghafal dulu, tanpa mengerti. Karena dia tidak perlu mengerti dulu, karena dia belum dikenai syariat. Dasar penghafalan nanti untuk berpijak supaya bisa mengerti apa yang dia hafal. Itu fase harusnya.
Jadi kalau ada anak-anak yang terhambat fasenya, maka nanti bisa dikejar lagi ketika sudah dewasa seperti saya. Saya kuliah umur 30 berapa? 30-an, 32-an, 33-an. Kenapa tidak masalah? Karena dua metode diizinkan dalam Islam. Pedagogik, belajar untuk anak-anak. Andragogik, belajar untuk orang dewasa. Karena di Islam itu dicontohkan dua-duanya. Contoh, Umar Ibn Khattab belajar Islam usia tidak muda lagi. Ali bin Abi Thalib belajar waktu kecil. Apakah sama-sama dua-duanya saling bodoh? Tidak. Tidak bisa dibandingkan di antara keduanya. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai makhluk Sama-sama Allah pintar ya. yang dhaif. Itu. Lanjut Bang Alfonso. Silakan Bang Alfonsus. Tidak masalah kok Abang beriman saja. Tapi kalau dalam ranah dialektika, statement itu harus ada pembuktian. Kalau statement tanpa pembuktian itu namanya apa? Bakbui, tidak perlu diucapkan. Pegang sendiri, kunci sendiri, imani saja. Untuk sendiri saja. Untuk sendiri saja. Kalau saya mau Alfonso, berbagi di sini. silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya, Bang. Bagi yang ingin naik bertanya, silakan minta permintaan yang di bawah. Bang Alfonsus. Ya, tidur dia nampaknya Uni. Kepanjangan Uni kayaknya. Mau dong bunda guruku sendirian aja makan permennya. Ini Makan permen, vitamin, obat. vitamin. Oh, Bukan, obat. vitamin kulit. Vitamin kulit. Masa makan Biar permen tetap pakai awet minum muda. air? Natur Ya, biar tetap awet muda. Masa minum makan bomon pakai Yerusalem juga air? minum obat biar tetap awet tua. Awet muda. Saya tuh Oh, ayah konsumsi pakai banyak filter vitamin sekarang ini ya. Karena Ayah pakai mempersiapkan filter diri aja. menghadapi masa depan kan. Iya, Uni belum beres juga alerginya ya. Alergi ini memang sudah menjadi ini memang dari lahir, memang dari genetik, dari keluarga genetik. Tapi kalau yang lain kan bisa. Saya lagi cari awet muda malah nih. Cari awet tua. Iya. Silakan Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Bang Alfonsus tidur dia nih. Ya nggak Bang apa-apa. Jadi Yusuf. kita hargai kok. Bang Alfonsus ini kan umat Katolik. Umat Katolik ini kalau dia betul-betul mengikuti kaidah Katolik ya, dia tidak akan banyak berdebat dengan orang-orang ya. Iya. Karena mereka Katolik ini orang yang diajarkan untuk Aku baru lihat Bang Jeru baru ini ya. Bung Karno. Coba besarkan Bang Jeru dulu. Baru kali ini aku lihat beliau nih. Coba besarkan dulu. Belum pernah aku Mirip lihat kali Bang Bung Jeru. Karno, ya kan? Bung Karno kan? Wah, Bang Jeru selama ini ya. Di mana sekarang Bang Jeru? Ngelek tapi. Sinyalnya Ngelek. nggak bagus. Mm-mm. Jakarta. Oh, di Jakarta. Masya Allah kemarin ya nggak ketemu ya. Insya Allah nanti next time kita mudah-mudahan bersilaturahim. Bang Sudah Alfonsus, pensiun. udah monitor. Baru ini loh saya lihat wajah beliau loh. Iya kayak Bung Karno. Ini baru lihat Pak Jeru, baru lihat itunya. Hmm. Ya kita back to topic ya. Kita back to topic. Saya ada beberapa kajian yang mau saya yang tadi saya bilang kan ada statement syubhat dari Edis. Yang pertama itu yang tiga syubhat yang sering dia bawa Edis itu. Yang pertama dia menuduh Nabi Muhammad bergelar Raja SKS. Yang kedua, dia memaksakan pendapat mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia mengolok-olok izin meminum air seni onta. Nah, kita harus bahas ini, tiga materi ini, dan tentu metodenya adalah dengan menjelaskan kemudian mengkomparasi apple to apple. Kalau teman-teman Kristiani merasa diksi-diksi saya tidak benar, masih dikasih kesempatan untuk meluruskan di sini. Karena nanti kalau kalian meluruskannya di meja pengadilan, khawatirnya saya kalau menang nanti saya balik laporkan kalian pencemaran nama baik, ya. Maka sebelum kita berada di pengadilan, mending kita di sini dulu saling membuktikan saya ini argumennya benar atau salah. Nah, saya akan bahas 3 argumen di sini. Saya akan bahas ini terus ya. Pertama, sebelumnya saya kasih teman-teman satu gambar dulu ya. Ini gambar yang beredar di mana-mana, yang tidak saya ada-adakan, bukan sebuah pelecehan, yang memang terpampang dimanapun kalian berada. Ini dia gambarnya ya. Nih, sudah pernah menonton film kartun Tuhan teman-teman? Kalau belum ajak saya dong.
Traktir dong nonton. Ya. Ini film King of the King. Tahu ini film apa? Nah, ada diksi narasi dari Edis. Kita nggak perlu panas gara-gara Edis. Kenapa dulu saya tidak sering menghadapi Edis? Karena dulu saya menganggap Edis ini hanyalah pinggiran koreng. Kuman. Dulu pinggiran koreng saya pikir. Maksudnya tidak perlu dihadapi gitu loh. Kenapa tidak perlu dihadapi? Karena dia tuh cuman rumahan. Oh, hilang suara YouTube. Oh, Oh, sorry yang di YouTube ya, hilang suara barusan kepencet berarti mute ya. Sorry. Nah, sekarang kita bahas nih. Kita bahas terkait tentang diksi penghujatan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Raja SKS. Kenapa saya mengatakan ini sebuah penistaan? Karena kalau seseorang tidak pernah bergelar Raja SKS lalu diberikan gelar tersebut sama orang yang tidak kredibel, ini namanya fitnah. betul. Maka saya ingin menguji antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus, mana yang lebih layak dikatakan raja seks. Kita bahas parameternya. Menurut Edis, Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena beliau diinformasikan dalam riwayat hadis memiliki kekuatan 30 pria. Apakah Keren. ketika orang memiliki kekuatan 30 pria adalah raja seks? Enggak. Kalau memang betul, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan raja seks. Karena ada orang yang memiliki kekuatan lebih daripada itu, yaitu nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen. Bernama Raja Salomo. Nabi Muhammad pernah bergelar raja tidak? Tidak pernah. Tapi Salomo adalah raja? Betul. Istri Salomo ada berapa? 1000. Nabi Muhammad cuma berapa? 11. Maka yang lebih tepat dikatakan raja seks siapa? Salomo. Salomo. Nah, tetapi apa kaitannya dengan Yesus kalau begitu? Bukan karena dia adalah nenek moyang Yesus, bukan. Tapi masalahnya, saya mau tanya, siapakah manusia berkelamin di sunat hari ke-8, normal, sehat, 100% manusia yang memiliki kekuatan ilahi, yang bergelar King of the King? Yesus. Pinter ayah. Maka di atas raja seks harusnya ada apa ya? Raja daripada segala King raja. of the King. Jadi di atas Raja Salomo ada raja apa? King of the King. King of the King. Apakah ini pujian atau penghinaan? Orang normal bilang ini pujian loh. Tapi orang Kristen akan merasa ini adalah penistaan. Kenapa? Mereka nggak terima Yesus kuat. Mungkin saja mereka pengen Yesus dicitrakan sebagai laki-laki yang loyo. Astagfirullah, itu penistaan. Karena mohon maaf nih, Ya, ya. dia punya alat vital. Normal nggak? Kecuali kalian bilang nggak normal. Nah, jadi dari narasi ini saya tidak sepakat dengan Edis yang mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Kenapa? Raja seks. Karena di atas Nabi Muhammad ada Salomo sebagai raja yang istrinya lebih dari 1000, tentu kekuatannya lebih dari Nabi Muhammad. Di atasnya ada King of the King, yaitu Yesus. Nah, untuk memvalidasi ini, maka saya mau mempertanyakan kepada umat Kristen, jujurlah padaku, jangan kau tutupi. Pertanyaannya hanya 2 untuk mengkonfirmasi. Pertanyaannya adalah, kalau kekuatan menjadi parameter untuk seseorang bisa digelari raja seks, pertanyaannya, saya katakan dulu nih, saya buat pernyataan dulu nih. Unirifa bangga memiliki nabi yang memiliki kekuatan 30 pria dan memuaskan istrinya, dan istrinya bahagia dengan dia. Bangga saya. Pertanyaannya, mana lebih kuat? Burung Tuhan atau burung Nabi? Nah, jawab itu. Gitu ya. Tolong dijawab. Salomo tidak mengawini anak kecil. Salomo tidak, tapi Ishak iya. Ini nih. Ini nih belajar, Bang. Bang, makanya kalau ngambil kitabnya orang Yahudi, ambil tafsirannya juga, Bang. Jangan cuma ngambil kitabnya lo diterjemahin, nggak tahu apa-apa Anda. Ya, kalau mau ngambil kitab orang Yahudi harusnya Anda juga ambil bagaimana cara mereka memahami kitabnya. Ini saya tunjukkan kalau Salomo memang tidak mengawini anak kecil lagi pula. Dari mana Anda tahu salah di antara ribuan istrinya tidak ada yang berumur 9 tahun itu dari mana Anda tahu? Pernah mendata umur istri-istri Salomo? Ya. Pernah punya list umur istri Salomo itu pernah punya listnya nggak? Kok bisa tahu begitu? Hah? Ya. Kok bisa bikin statement begitu? Nah, mari kita lihat tentang pedo.
kita lihat siapa yang mengawini anak kecil. Suka. Ya. Nih, kita lihat nih. Siapa yang mengawini anak kecil? Mohon maaf nih, mungkin kalian tersakiti nih. Tapi ini data dari Yahudi nih. Kalian kan percaya data Yahudi karena kitab kalian sendiri kan dari Yahudi. Masa kalian mengambil setengah-setengah? Kalau ngambil kitabnya ambil juga lah pemahamannya. Masa begitu? Itu namanya itu tidak adil nih. Siapa yang menikah dengan anak kecil? Saya jawab ya. Memang Salomo tidak ada tertulis secara eksplisit menikahi anak kecil. Tapi ada yang dipahami oleh Rabi menikahi anak kecil. Kitab Kejadian pasal 25, nomor 20, teman-teman buka di Sefaria ya. Lalu teman-teman cari pendapat Rashi di sini. Ya. Rashi mengatakan apa teman-teman? Nih. Dan jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah. 3 tahun. Pecah ini 3 tahun nih. Ya. Dan kemudian menikahinya. Artinya menurut salah seorang Rashi, sekolarnya orang Yahudi, dan ini pun dibenarkan dalam halakah hukum Yahudi, menikahi umur anak 3 tahun itu boleh. Gitu. 3 tahun lebih 1 hari ya. Yes. Jadi teman-teman Kristen, ya, kalian memang nggak tahu detailnya para nabi Israel karena kalian cuma dapat kitab yang berupa terjemahan. Oke, kalau mau membantah saya, coba tunjukkan dalam perjanjian baru nih. Perjanjian terbaru menurut kalian, hukum-hukum yang benar. Coba tunjukkan di dalamnya. Aturan umur pernikahan di dalam Bible kalian, perjanjian baru. Ada tidak larangan menikahi anak umur 2 tahun? Ada tidak perintah menikahi anak di atas 18 tahun? Kalau tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya, maka artinya boleh. Contoh saya tunjukkan syariat Islam. Boleh nggak kami makan lintah? Nanti kalian akan melakukan hal yang sama kan, mengkomparasi. Rifa, tunjukkan dalam kitabmu larangan makan lintah. Kalau tidak ada larangannya maka boleh berarti ya. Saya akan jawab betul. Nah, masalahnya ada perintah. Makanlah makanan yang halal dan toyib. Perintahnya itu. Makan yang dimakan adalah makanan. Lintah termasuk makanan? Oh, nggak ada. Tidak ada lintah masuk dalam makanan. Ini Islam. Kalau sudah begitu, maka umat Islam tidak akan memakan keyboard, tidak akan memakan kursi, karena tidak termasuk dalam daftar makanan. Maka yang masuk dalam daftar makanan, mana-mana yang memang kata Rasulullah, urusan duniamu kau lebih tahu. Kalau memang ada satu kampung yang menjadikan lintah sebagai bahan makanan, kalau dia mau makan, dia tidak akan berdosa kecuali mudarat terhadap dirinya. Apa dosanya? Menzolimi diri sendiri. Indah Islam itu loh. Porpan, kalau ada yang mau ditanya naik, silakan naik. Porpan ya. Islam Kalau itu indah memang banget. mau bertanya dengan sopan naik. Oke, saya jawab dulu nih. Let masa Rifa bahas aja agama lo, kenapa masih bahas agama orang? Saya nggak bahas agama kalian, saya bahas agama Yahudi kok. Kok pede kali kamu? Kamu Yahudi. Kalau Yahudi boleh marah karena saya lagi bahas tentang Rashi nih. Kok saya bahas agama Yahudi, kamu yang cemburu? Gimana ini? Jangan gitulah. Jangan kamu merasa bahwa kamu Yahudi, mentang-mentang akunya Yahudi rohani loh. Ngaku-ngaku belum tentu kamu diterima loh. Ini ajaran Yahudi nih, menikahi anak umur 3 tahun ini ajaran Yahudi. Mohon maaf ya, jangan kegeeran lah. Kok orang Kristen banyak banget yang kepedean. Saya tuh nggak ada kepentingan bahasa agama Kristen kecuali memang di sini harus mengkomparasi. Maaf loh. Dan untuk itu nih, untuk peletakan kata-kata pedofil itu kepada Rasulullah, saya rasa memang nggak tepat sekali. Ya nggak tepat Karena secara ilmiah. Harus ada indikator. Iya, itu harus terjadi berulang-ulang. Satu, iya kan? Yang kedua harus ada Nabi Muhammad terbukti memiliki kecenderungan seksual kepada anak kecil. Maka harus tunjukkan nih. Sejak umur berapa beliau memiliki kecenderungan tersebut? Tunjukkan secara ilmiah. Kan? Satu harus berulang. Yang kedua memang ada salah satu orang saja yang mengatakan bahwa perbuatan itu menyimpang di zaman. Perhatikan ya nih, kita lihat nih KBB ini. Perbuatan menyimpang itu perbuatan yang dianggap zaman itu menyimpang loh. Kalau pada zaman itu mengawini sesama anak seperti Adam itu kan cuma punya anak berapa orang? Pertanyaannya kalau di Islam kan sudah diberitahu tuh bahwa anak-anak Adam ini menikah dengan keluarganya sendiri, incest. Menikah silang. Pertanyaannya pada zaman itu menyimpang nggak?
Enggak. Kalau memang dikatakan menyimpang, maka Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen berarti mengizinkan penyimpangan. Karena faktanya mau nikah sama siapa lagi anak-anak Adam. Nah, makanya tidak bisa dikatakan penyimpangan. Sama, menikah dengan anak usia 9 tahun, apakah zaman dulu penyimpangan? Tidak. Karena nenek moyang orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedo, itu justru menikah jangan-jangan umur 10 tahun neneknya. Saya bicara tentang teman saya aja deh. Saya masih hidup saat usia saya masih itu MTS kelas 2 itu. Di Aur Kuning tinggalnya. Namanya si Lilis. Saya ingat masih ngobrol sama dia, mamanya lagi nyuci di Tambuo itu, apa nama sungai kecil di Tambuo di Aua yang jorok itu, saya masih ingat ya. Mamanya lagi nyuci tuh di situ tuh. Baju siapa itu, Bu? Saya bilang, itu baju suaminya si Lilis. Si Lilis itu sama saya lebih tua saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Bayangkan, ayah. Aku kelas 2 SMP, si Lilis di bawah aku umurnya. Udah punya laki dia. Ya, biasa aja tuh. Biasa Gak aja. dibilang pedo. Enggak. Gitu. Memang Nih, itulah, aku mau bahas apalagi- lagi nih. Aku mau menjawab si ini nih. BH 500 juta. Selangkangan aja dibahas. Mohon maaf. Jangan begitu. Kan saya sudah bilang. Kalau kalian menuduh dan menghujat, ku balikkan nanti. Nanti kalian malu segereja. Nih contoh nih ya. Nih. Kalau kau bilang kami membahas selangkangan saja, tolong kau baca ini. Justru dalam kitabmu banyak pembahasan tentang alat pelir, alat tempur, ya selangkangan, buah dada, contoh. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini bahas pelir loh. selangkangan tuh. Ya selangkangan. Nih, yang paling parah ini nih, orang lagi berantem malah yang dipikirkan malah kelamin nih. Ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Bayangkan nih. Jadi kalau kalian bilang kami hanya membahas selangkangan, salah kaprah. Justru saya bisa tunjukkan di kitab Mula paling banyak membahas tentang selangkangan. Saya Bahkan pernah nanya ke disebutkan. Uni, Ya, saya pernah nanya ke beberapa perempuan, apa yang Anda lakukan ketika melihat suaminya berantem tuh kan? Ada yang bilang lempar pot bunga, ada yang bilang coba njambak, tapi nggak ada satupun yang berpikiran seperti itu loh. Kok Makanya. ada di situ? tapi Tuhan sudah lebih dulu nih memberikan solusi. Oh, Tuhannya sampai berpikir begitu ya, bahwa nanti akan Terlalu ada perempuan yang panjang. megang. Nggak, aku juga kalau lakiku berantem aku nggak akan pegang kelamin orang. Iya, tarik tangan, tarik Iya, baju, tarik tangan lah, dorong lempar pot abang kita bunga. kan. Iya. Sebotol-botolnya aku paling aku akan menjadi jangan abangku, aku akan melindungimu. Oh, botol itu namanya itu kan ada pula. Ya, ya. Ini nggak pegang kelamin orang lain, nggak ada kepikiran sama aku gitu loh. Tapi Tuhan udah begini. Nah, terus satu lagi nih. Mohon maaf nih teman-teman Kristen. Katakan salah kalau salah loh. Mohon maaf Pak Alfonsus ya, tapi ini pertanyaan. Coba teman-teman baca Yeskiel pasal 16 nomor 37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Pertanyaan saya begini. Kenapa orang yang sudah bersundal justru diberikan kepada pacar-pacarnya untuk dilihat lagi kemaluannya? Kenapa dibuka celana dalamnya ini? Ini Tuhan lagi yang ngerjain. Karena aku di situ menuju aku huruf A besar. Nah, ini bahayanya kalian mengambil kitab Yahudi tanpa mengambil tafsirannya loh. Karena nanti kalian akan mentafsirnya menggunakan terjemahan. Makanya saya bilang, ayo ilmiah. Ilmiah itu apa? Gunakan metode-metode. Orang Yahudi punya penafsiran. Harusnya kalian lihat itu. Ya, karena orang Yahudi tidak mengambil terjemahan. Itu Yahudi Bu, bukan Indonesia. Yahudi itu bukan negara, Yahudi itu etnis yang menjadi nama agama, Bang. Ya, di Indonesia ada orang Yahudi, Bang. Nah, by the way, kitab yang Abang pegang ini, Perjanjian Lama ini yang diklaim sebagai kitab Tuhan ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Yang diterjemahkan oleh beberapa rabi yang tidak tahu namanya, legendanya ya. Di zaman Raja Ptolemy diterjemahkan ke bahasa Yunani disebut dengan Septuaginta, Pentateuch, 5 kitab Musa. Dituliskan oleh sekitar 72 orang. Rabi Yahudi konon katanya begitu. Walaupun tidak jelas informasinya karena memang tidak ada inskripsi atau tidak ada teks tertulis bahwa nama-nama rabi tersebut jelas. Yang kedua, ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Taurah ini adalah milik Yahudi. Itu kenapa orang Yahudi mengatakan orang selain orang Bani Israel itu goyim. Gitu loh. Ya,
Kalau diskusi pakai data. Bang Alfonsus mungkin ada yang mau ditanggapi, mungkin kalau ada diksi saya mungkin yang tidak menyenangkan bagi Anda boleh mengkonfirmasi ke saya. Saya akan, ya mungkin kita diskusikan dulu kenapa saya bernarasi seperti itu. Bukan untuk menghina agama Anda, tapi untuk menunjukkan bahayanya kalau teman-teman Kristen membawa narasi syubhat, itu hanya akan, mohon maaf nih, kitab kalian akan membentengi Al-Quran nanti untuk membela Al-Quran. Biasanya begitu. Bang Alfonsus. Hebat kan? Silakan Bang Alfonsus. Bang Wancas. Wances. Wancas apa nih? Wanes. Wances. One inches. Silakan Bang Wances. Kalau nggak ada ganti yang lain aja mau bertanya. Gak ada. Turunkan aja Nat. Ganti yang lain. Nah, kita masuk ke dalam seorang Edis guncang iman kalian. Wah, Edis itu sudah mengklaim diskusi sekitar belasan tahun loh. Pertanyaan saya itu udah berapa orang murtad gara-gara Edis? Bisa tunjukkan data-datanya. Kalau saya ketar-ketir di live Edis, tentu saya akan turun nggak bilang-bilang. Orang saya nanya sama Edis, mana lebih kuat? Nonot Tuhan atau nonot Nabi? Diturunin saya. Gimana sih? Ayo coba. Ayolah. Jadi kebanggaan. Nggak apa-apa, nggak gini loh. Ayah, justru dengan keberadaan Edis, betul kata Yesus, betul kata Nabi Muhammad. Kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yesus hadir ke dunia, yang ikut sedikit, yang nolak banyak. Maka Edis itu bukanlah mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Edis hadir ke TikTok, yang ikut banyak, yang nolak sedikit dari Kristen, walaupun dia Unitarian. Artinya, secara performa, kalau kita bandingkan, Edis lebih hebat daripada Yesus. Ya, betul. Tapi Yesus pernah berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Justru yang sedikit harusnya yang benar. Ngapain kita harus panas dengan Edis? Saya sudah ngajak Edis, ayo Edis diskusi tentang raja seks. H2H aja nggak apa-apa. Yuk, tapi berani nggak Edis? Edis sudah tahu jawaban saya. Waduh, bahaya nih si Ripa nih. Karena si Ripa tahu kalau yang bergelar King of the King tuh Tuhan gue. Nanti kalau kalau si Riva nanya mana lebih kuat burung Tuhan burung Nabi, gue nggak bisa jawab, nggak bisa nge-kick kalau kita lagi H2H bareng. Ya. Tapi kalau di room saya kan saya bisa kick. Saya tuduh aja dia menghujat. Padahal betul juga pertanyaan si Ripa ya. Mana lebih kuat, burung nabimu atau burung Tuhanku? Oh enggak, tuduh menghujat, tuduh lari. Kabur katanya. Gitu. Ya, ada jadi alternatif gitu. di bawah yang ingin naik lagi, bertanya, silakan. Tapi Bang Alfonsus ini kita kasih edukasi tentang Islam aja. Saya berharap Bang Alfonsus bertanya tentang Islam aja. Jangan ikut-ikutan membahas syubhat dari Polycarpus yang kabur ke luar negeri karena tahu kalau apa yang diucapkannya itu salah. Makanya dia kabur ke luar negeri. Gitu. Iya, kasihan juga. Silakan Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Tadi ada 3 uni, baru berapa sih tadi yang mau? Oh iya, yang kedua tentang Nabi Muhammad adalah Tuhan. Nah, jadi ini yang dipahamin. Sebenarnya hal ini sudah saya cabut bulunya Edis waktu Edis mengatakan, apakah Muhammad adalah Rob? Ya, Rob kalau dalam definisi etimologi bahwa dia adalah pemilik penguasa. Dia pemilik umatnya, dia pemilik rumahnya, penguasa anaknya, penguasa rumahnya, pemelihara rumahnya, pemelihara anaknya, betul. Tapi bukan Robul Alamin, kan begitu. Ini sama saja ketika mengatakan bahwa bapaknya Edis dan bapak presiden itu setara. Edis punya bapak? Iya. Presiden adalah bapak? Iya. Wah, berarti bapakmu presiden dong. Kan kayak gitu logikanya. Tapi Edis tahu kebenarannya, hanya dia tidak punya cara lagi untuk menyerang Al-Quran. Maka satu-satunya cara adalah memframing dengan diksi yang keliru. Dia tahu ada lafaz mustarak, dia tahu yang namanya polisemi gitu. Malah tapi yang apakah dari orang-orang surat Kristen itu Yusuf butuh? Yang dibawa kata-kata Rob dari surat Yusuf. Bukan hanya Bukan yang itu, ditujukan kata kepada Rob Nabi definisi Muhammad. etimologi, lalu saya jawab,
Nah, oke, tidak masalah Edis. Kita gini aja lah, kalau sama orang Kristen ini kita nggak usah terlalu membantah mereka, kita ikuti saja mainnya. Ya sudah kalau gitu, kau kan menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad walaupun kami tidak mengakui. Ya udah, setara nggak Nabi Muhammad dengan Bapak? Setara, ya sudah. Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Selesai. Ngapain kita sibuk-sibuk ya? Mereka akui kalau Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Bahkan Yesus itu di bawah Nabi Muhammad. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau aku mah Kami sering ikhlas-ikhlas bilang aja. tuh, selama ini kita tutup-tutupi, kita menyembah Nabi Muhammad. Ih, dibuka Edis. Ih, dibuka Edis. Sampai Ya, kita jadi tutupi Edi Edis kan yang pengen buka. gini loh. Edis kenapa dia pengen kita mengakui kalau kita menyembah Nabi Muhammad? Karena sebenarnya secara Dari akal remis. Edis tahu, bukan. Secara akal Edis tuh sadar menyembah manusia itu adalah sebuah kejijikan dan kehinaan. Karena dia terlanjur menyembah manusia dan itu tertulis, maka Edis harus membuktikan bahwa penyembahan kepada manusia itu bukan hal yang menjijikkan, bukan pagan, tapi hal yang benar. Maka dia mengajak kita untuk sama-sama menyembah manusia Menyembah juga. dengan memaksakan pendapat bahwa kita nyembah Nabi Muhammad. Sayangnya kita kan tidak begitu, tapi karena dia paksa, ya udahlah Edis, kau kan pengen kali kami nyembah manusia. Anggaplah iya. Nah sekarang saya tanya, apakah Tuhan Bapak setara dengan Nabi Muhammad? Ya iya, ya sudah kalau gitu Yesus di bawah Nabi Muhammad, ya udah clear. Selesai debat. Ya, ya, ya. Gitu Iya. aja. Nah, yang ketiga, kencing onta. Edis mengatakan mengolok-olok ketika Nabi Muhammad berkata, Allah tidak akan menghukum kita kalau minum kencing onta. Artinya dibolehkan. Nah, tidak masalah. Kenapa kita harus sedih? Memang Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, menghukum. Upah dosa adalah maut. Ngambil permen di supermarket, mati hukumnya. Minum kencing onta, mati hukumnya. Kejam ini Tuhan. Di Islam tidak. Kalau hal yang kamu tidak sukai itu menjadi asbab kau sehat, maka Tuhan tidak hukum kau mati. Tuhan kami Tuhan yang adil. Sudah tidak ada lagi obat-obatan, nggak ada tolak angin, nggak ada lagi obat-obatan. Ternyata yang ada kita bertahan di mana? Di sebuah padang gurun. Demam kita waktu itu, Rasulullah kasih solusi, ada obatnya supaya badanmu kuat, bertahan di padang gurun. Apa itu? Kan nggak ada toko tolak angin. Kalau ada toko tolak angin waktu itu, mungkin Rasulullah suruh kita beli tolak angin. Betul. Tapi karena tidak ada toko di padang gurun, maka ada hal yang bisa kalian pakai. Tidak berdosa kalau kalian meminum air kencing onta bercampur dengan susu. Jijik, loh, memang jijik. Masalahnya, inilah Islam, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi solusi. Nah, pertanyaan yang munculnya adalah, ada tidak larangan minum kencing manusia dalam Kristen? Nggak ada. Ya sudah, berarti boleh. Pantas yang di atas tembok itu. Yang duduk di atas Ya. tembok. Jadi kalau tidak ada larangan di Kristen minum kencing manusia, kenapa kalian ketawakan kami dibolehkan minum kencing onta? Karena kalian jangankan minum kencing onta, kencing kalian sendiri nggak ada larangan meminumnya. Apa kata Paulus? Segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu tidak berguna. Andai suatu saat minum kencing kalian sendiri berguna buat kalian, kalian nggak dilarang loh minumnya loh. Menurut kata Paulus itu. So kenapa kalian malah menertawakan kami? Gitu. Ya, minum kencing manusia itu tidak dilarang dalam agama Kristen. Kalau ada larangannya bawa datanya ke saya. Ya, saya berhenti mengatakan Kristen peminum kencing orang. Ya, gitu. Makan boleh nggak orang Kristen makan pepes mayat? Ya boleh-boleh aja kalau berguna. Emang ada larangannya? Nggak ada larangannya. Pepes mayat. Boleh nggak orang Kristen makan sup bayi? Boleh. Kalau berguna untuk kecantikan, untuk kesehatan. Makan aja itu sup janin. Ada nggak larangannya? Nggak ada. Oh, kalau di Islam nggak boleh. Kenapa? Karena perintahnya makanlah makanan halalan thayyiban. Janin bayi bukan salah satu masuk ke dalam fase klasifikasi makanan. Maka ketika ada perintahnya, dilanggar perintah itu dosa. Ketika ada larangannya, dilanggar itu dosa. Itu Islam. Enak Islam ini loh. Naik ke atas. Diskusi bagus-bagus. Ya, Gitu teman-teman. yang mau Udah 3 bertanya, poin ya. silakan. 3 materi ya tentang Edis ya. Nah, Ya. tentang syubhat, teman-teman ada syubhat yang mau dibahas, silakan ketik di bawah. Nah, perkara Edis. Kenapa Edis itu layak disalib menggantikan Yesus? Karena dia adalah orang yang mungkin saja ya adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan Yesus berubah menjadi Edis. Karena di Kristen itu Tuhan memang bisa jadi manusia.
Bisa, Bisa, bisa jadi. gitu. Bisa. Ya, Bisa jadi Bang Yesus sendiri, Immanuel. Edi sendiri adalah Yesus. Bisa jadi kok. Bang Immanuel, Immanuel, Ya, ya, Bang ya. Immanuel. Masuk. Ya, Kristen Katolik atau Protestan? Saya Nasrani. 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 Nasrani cabang apa, Bang? Cabang mana, Bang? Hmm? Nasrani cabang mana? Kalau cabang Protestan sama kayak kalau Islam Muhammadiyah sama NU ya, ada cabang-cabangnya juga ya. Oh, nggak ada, itu organisasi, Bang. Bang tahu nggak dalam kitab Abang Kisah Para Rasul pasal 24 nomor 5, Nasrani itu sekte sesat loh. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini orang sampar menurut orang-orang Yahudi. Itu Ya, saya menurut cuma kasih orangnya data. sendiri. Ya, itu menurut orang Malahan Yahudi. ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan. Oleh karena itu, lah, apakah Paulus pernah mengaku sebagai Nasrani? Paulus itu mengaku sebagai Kristen, Bang, bukan Nasrani. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani itu berasal dari asal kata Nazarion, Nazaret. Nah, kalau Kristen itu kan dari kata Kristos, konon katanya pengikut Yesus. Jadi kalau Nasrani itu istilah untuk orang-orang yang dianggap sesat oleh orang Yahudi. Tapi nggak masalah lah ya. Tidak masalah. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Immanuel, ya. Mungkin Silakan, mau Bang. membahas tema Edis bahwa siapa yang raja seks, atau apakah Nabi Muhammad disembah orang Islam? Apakah ya silakan, atau mau bertanya saja juga boleh. Kalau awam mending bertanya saja karena saya nggak mau mempermalukan orang Kristen awam. Tapi kalau berilmu, kita dialektika aja, tapi dengan data. Kalau tidak berdata, saya nggak mau tuh ngapain gitu ya. Silakan Silakan. Bang Immanuel. Oke, Mbak Rifa, saya ini orang awam. Awam tahu kan awam. Iya, bertanya saja ya, Kalau Bang. mendalam. Sempat baru aja masuk di roomnya Kak Rifa ini. Yang masalah apa tadi itu, masalah bilang orang Kristen boleh meminum air kencingnya ya. Ya, silakan Bang. Apa Karena yang ada mau ditanyakan tentang hal larangan. itu? Karena tidak ada larangan di situ ya. Ya, silakan Bang, ditanggapi aja. Kalau awam kan bertanya, kalau menjelaskan berarti nggak awam, berarti berilmu nih. Enggak lah. Kan tadi Ya sudah, saya kalau gitu cuma bertanya mendengarkan saja, Bang. dari- Mau tanya dalilnya, Bang? Kalau- Dalilnya saya kasih. Enggak. Kalau misalnya, karena saya cuma pengen tahu juga muslimnya bagaimana. Kalau di muslim ada juga ada anunya itu, dalilnya itu. Oh, ada. Masalah- Di Islam itu ada perintah. Perintahnya makan makanan halal dan toyiban. Jadi kalau memakan yang bukan makanan itu berdosa. Kalau memakan makanan buruk artinya berdosa. Kalau memakan makanan haram itu berdosa. Karena perintahnya makanlah makanan yang halal dan toyib. 3 kriteria nih. Pertama dari jenis makanan. Kedua harus halal. Ketiga harus baik. Baik. Makan makanan halal pun tapi tidak baik itu bisa berdosa. Karena telah menzolimi diri sendiri. Allah tidak suka kezoliman. Dalilnya jelas. Nah, maka di Islam yang boleh dimakan haruslah yang masuk klasifikasi makanan yang halal dan toyib. Itu perintah. Kalau kami langgar perintah Tuhan kami berdosa nih. Nah, sekarang saya tanya. Di Kristen ada tidak perintah? Makanlah makanan yang baik. Sehingga baru kita gugurkan nih kalau orang Kristen boleh minum kencing manusia. Kenapa saya katakan orang Kristen boleh minum kencing manusia? Dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12 kata Paulus. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Paulus tidak mau terikat dengan apapun. Artinya tidak ada terikat, Bang. Dengan aturan, kalian tidak terikat dengan aturan loh. Ya, di sini dikatakan menurut Kristen, menurut Paulus, segala sesuatu halal asal berguna. Kalau suatu saat orang Kristen, ada sekelompok orang Kristen bilang minum kencing manusia itu berguna, ya tidak masalah. Emang berdosa? Enggak lah, kalau berguna Ya segala sudah. sesuatu kalau berguna. Segala sesuatu yang berguna itu enggak mungkin. Boleh dimakan? Boleh dimakan. Iyalah, selagi Nah, ya itu sudah berguna kalau bagi begitu. kesehatan. Kalau begitu orang Kristen tidak apa-apa minum kencing manusia.
Kenapa Ya memperolok kalau kami ndak yang boleh minum kencing? enggak lah, ngapain minum kalau ndak berguna, kan jelas di situ Berarti bahwa boleh kalau nggak? berguna. Sama. Ngapain saya minum kencing onta kalau saya lagi nggak sakit? Lagi pula kalau saya sakit kenapa harus minum kencing onta? Kencing onta itu adalah salah satu solusi di mana saat itu tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi obat-obatan. Itu konteks hadis itu. Tapi apa yang dilakukan orang Kristen? Kalian diperintahkan minum kencing onta. Mana ada perintah Rasulullah minumlah 1 jerigen kencing onta seperti yang kalian lihat di video-video itu. Makanya saya katakan Berarti tidak semua umat Islam itu, sebentar dulu saya bicara selesai. Tidak semua umat Islam itu betul-betul mengikuti aturan dari nabinya. Nabi saya menyuruh kami meminum air kencing onta itu bukan 1 jerigen, bukan 1 gelas, dicampur dengan susu onta. Ada campurannya untuk apa? Untuk pengobatan. Jadi kalau ada orang sehat minum kencing onta, ya dia yang pau, walaupun dia ustadz. Karena adakah Rasulullah menganjurkan kami minum kencing onta dalam keadaan sehat? Mana dalilnya? Tapi berdosa nggak minum kencing onta? Ya tidak. Mau kau minum 1 galon pun, asal kau tidak zalim kepada. Kecuali gini bang, dia minum itu 1 sendok, kemudian ayan dia tahu dia tidak boleh minum kencing onta, dia alergi dengan kencing onta, maka dia zolim karena dia menyakiti diri sendiri, dia berdosa loh. Tapi nggak masalah dia minum 1 jerigen 1 galon, sehat-sehat aja, dia makin kuat badannya, nggak berdosa dia. Kenapa dia harus berdosa? Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen minum kencing manusia berdosa atau tidak? Ya, nggak mungkin berdosa lah kalau. Ya sudah, berarti boleh. Nggak salah dong yang dibilang Uni Enggak, Risma. maksudnya bolehnya, boleh. Saya makan tai pun kalau berguna ya saya tetap makan kalau ada gunanya. Tapi kalau tidak ada gunanya ngapain? Bagus. Ya sudah, berarti boleh. Iya, Tidak ada tapi hal kan- haram di agama kalian. Inilah yang ngeri. Nah, inilah beda kita. Kalau di Islam, untuk meminum kencing onta saja, bayangkan loh. Coba di mute dulu yang double. Dengarkan baik-baik ini. Ini beda kita nih. Di Islam, untuk meminum kencing onta saja harus ada asbabnya dulu. Ya, dengarkan ini baik-baik nih. Inilah bukti sebenarnya pada dasarnya tidak dianjurkan minum kencing onta. Kenapa? Karena izin dari Nabi itu ketika ada asbab. Sama seperti poligami. Sama seperti berperang. Maka perang, poligami, minum obat itu dilakukan dalam situasi tertentu. Siapa yang minum obat kalau sehat? Siapa yang poligami kalau sedang tidak ada masalah? Jadi Islam itu agama solusi. Sebelum masalah terjadi, Allah berikan perintah dan larangan. Contoh kata Allah, makanlah makanan halalan thayyiban. Untuk apa itu? Supaya kau sehat. Tapi sudah ada orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah, lalu dia sakit. Tetap ada solusi dari Allah. Dulu belum ada perusahaan tolak angin. Yang ada cuman apa? Sumber herbal. Bahkan uroterapi, pengobatan yang sudah dilakukan abad berabad oleh orang Yunani, orang Yahudi, orang Romawi, orang India, dimanapun berada, menggunakan air kencing manusia itu bahkan sudah dilakukan turun-temurun. Nama istilah terapinya apa? Uroterapi, terapi urin. Kalau orang-orang tersebut sebelum Islam datang menggunakan urin manusia, Islam menepis urin manusia, tapi boleh mengizinkan menggunakan urin onta. Maka secara medis ternyata ada kandungan dalam urin onta yang mampu menghabisi sel kanker. Tapi apakah sekarang ini kita bisa pakai urin onta? Loh, kalau ada tolak angin ngapain harus pakai urin onta? Emang berpahala kalau seandainya saya ganti? Enggak, yang berpahala itu ketika saya tepat menggunakan obat sesuai dengan perintah. Kalau tidak tahu sesuatu tanya kepada ahlinya. Saya sakit, saya tanya kepada ahlinya dokter. Dokter bilang ini obatnya adalah tolak angin. Saya berpahala itu. Kenapa? Saya mengikuti kaidah Islam. Tapi yang berdosa adalah ada tahu dia cuma sakit mata. Dia minum kencing onta berharap kencing onta menyembuhkan sakit matanya. Itu namanya goblok. Kecuali dia punya karya ilmiah. Kalau minum kencing onta nanti mata sehat. Makanya dalam Islam itu beramal tanpa ilmu namanya jahil. Gitu loh. Ia tahu, Nah, semakin dalam ia menggali. jadi saya tanya sekali lagi nih kepada Abang Immanuel. Dilarang nggak orang Kristen minum kencing manusia? Terakhir nih, konklusi nih. Wah, kalau dalam
Alkitab kami tidak ada membahas masalah kencing Terima kasih. manusia atau enggak. Terima Nggak ada kasih. di- Udah. nggak ada Tidak dibahas ada dalam larangan itu. di kitab orang Kristen, larangan minum kencing manusia. Kalau tidak ada Nggak larangannya, ada maka juga hukumnya tertulis. apa? Boleh. Iya, memang tidak ada tertulis. Kalau tidak ada larangan, ada juga maka tertulis di situ masalah kencing. dengarkan dulu hukum dasar, Bang. Belajar hukum Iya. dasar, Bang. Pelajari hukum dasar, tahu arti hukum. Kalau tidak ada larangannya, maka jatuhnya Boleh. boleh. Gitu. Simple, Bang, diskusi sama saya itu. Yang Ya, penting silakan tanya bermanfaat. selanjutnya. Ya, kalau penting seandainya bermanfaat. ada orang Kristen Arab yang minum kencing onta terus berobat, dia berobat dengan kencing onta, berdosa nggak dia? Enggak. Itu Ya dari mana tidak. muncul dosanya di situ? Ya sudah, berarti itu boleh. Nggak ada bilang berdosa. Ya sudah, boleh berarti. Ya sudah, clear itu. Tidak ada lagi masalah di antara kita. Kalian tidak dilarang minum kencing manusia, apalagi kencing onta. Lalu, harusnya kalian tidak menertawakan kencing onta. Kenapa? Justru kencing onta lebih bermanfaat daripada kencing Tuhan kalian. Nah, maka onta lebih mulia harusnya. Mohon maaf nih, kalau kita pakai penalaran saya nih. Kalau kencing onta saja bisa menyembuhkan, harusnya kencing Tuhan kalian bisa menyembuhkan loh. Tapi ada tidak bukti otentik yang mengatakan orang itu bisa hidup gara-gara minum kencing Tuhan kalian? Nah, maka mohon maaf nih, kencing onta saja bisa menyembuhkan. Ya, lihat. Ya, antara kencing Nabi Muhammad dengan kencing Tuhannya orang Kristen, mana yang lebih bermanfaat buat kesehatan? Kalau saya bisa tunjukkan dalil nih. Maka ternyata Tuhan kalian, mohon maaf nih, disalib kemuliaannya dengan Nabi saya. Contoh tadi Raja SKS tadi. Nabi saya punya kekuatan 30 pria. Mari kita bandingkan. Kalian harus akui dulu nih, Tuhan kalian adalah orang yang sempurna 100%, punya hormon. Dia memiliki sifat keilahian. Pertanyaannya, kekuatannya lebih dari Nabi saya atau kurang dari Nabi saya nih? Kalau lebih berarti dia raja seksnya. Kalau kurang ya sudahlah, akuilah Nabi saya lebih kuat. Udah clear. Kita nggak perlu debat-debat kusir loh. Ngapain? Perpecahan terjadi di mana-mana nanti. Akan terjadi kesalahpahaman nanti. Kalau Uni Rifa ini metodenya konfirmasi. Kalian yang jujur, kalian yang tidak jujur akan ketahuan nanti. Maka diskusi dengan saya, kalau awam bertanya saja. Biar saya menjelaskan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, itu cuman saja masalah itu tadi. Yang Ya, merembet pertanyaan kemana-mana selanjutnya. masalah Tuhan Yesus begini. Nah, Ya, itu aja pertanyaan itu selanjutnya, saja. Bangku. Saya cuma Nggak ada. pertanyakan itu aja. Ya, berarti tidak ada pertanyaan selanjutnya ya. Nggak ada lagi. Oke. Saya cuma bahas. Saya yang bertanya, boleh nggak? Saya mau bertanya tanya begini. apa itu? Kalau saya ingin jadi Kristen, kira-kira saya dibaptis gereja Mikana atau gerejanya Agatha? Silakan dijawab. Kira-kira Menurut maksudnya Anda, bagaimana itu penjelasan? kalau nih saya bilang sama Bang Immanuel, kayaknya aku pengen lah masuk Kristen. Soalnya di Kristen bersundal pun tetap masuk surga nih. Aku pengen bersundal soalnya. Ya kan, aku bersundal dulu, nanti aku jadi Kristen, tetap aku masuk surga kan enak. Maka aku bingung, kalau aku ingin jadi Kristen, aku ikut Mikana atau Agatha? Soalnya gara-gara Yesus, Agatha dan Mikana berantem. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus nggak jujur mengatakan dirinya. Dia cuma bilang, akulah dia. Pertanyaannya, akulah dia siapa? Apakah dia anak atau bapak? Antara Mikana dengan Agatha sampai sekarang masih berantem. Coba tunjuk kepada saya. Kira-kira kalau saya jadi Kristen, ikut Agatha atau Mikana? Silakan. Jawaban saya simpel aja, tergantung keyakinanmu mana yang menurut Waduh. pemahamanmu. Waduh, Yalah, kemana sih mau menurut belajar pema- Kristen nih? Berarti saya belajar Ya, sendiri kan nih Kristen begini, nih. begini, sebelum masuk Kristen kan mau begini ceritanya. Yang mana saya pilih, jalan mana yang saya ini? Ya tergantung keyakinanmu. Kira-kira kalau Oke. saya pilih ini apakah betul? Kita bahas jalan atau nih. ini yang betul? Nih Islam dan Kristen saya bandingkan ya. Tolong nih ahli filsafat, sekolah, dosen. Saya minta nih dengan segala hormat nih. Saya orang mahasiswi lagi presentasi di depan publik. Kalau ada guru filsafat, ada dosen teologi, ada ulama-ulama Islam yang bisa meluruskan saya naik, mohon segera naik. Saya himbau. Atau DM saya di email ataupun di DM nomor handphone atau di TikTok untuk meluruskan pemikiran saya nih. Tolong dengan sangat nih. Ini namanya presentasi. Perbandingan antara Islam dan Kristen dalam ranah perbedaan bang, denominasi itu ibarat gini bang. Kalau di Islam bang, jalannya satu. Jalannya satu. Apa nama jalannya? Islam. Kendaraannya banyak bang. Apa salah satu kendaraannya? Nih Muhammadiyah nih. Taruhlah Muhammadiyah ini namanya mobil Ferrari. Ini NU namanya ini. Taruhlah NU adalah mobil apa namanya itu Rubicon. Tapi jalannya tetap sama nih bang. Islam.
Mobilnya beda-beda. Saya boleh naik mobil Ferrari, boleh naik mobil Rubicon. Nggak masalah. Nggak berdosa saya. Karena tujuannya tetap sama. Jalannya sama. Tapi kalau di Kristen bang, jalannya udah bercabang-cabang bang. 6 ribuan jalan bang. Bukan mobilnya yang beda-beda. Jalannya yang beda. Yang satu bilang bahwa kalau ke surga itu percaya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jalan itu bang. Yang satu bilang kalau percaya Yesus itu selamat, kalau percaya dia bukan Bapa. Ngeri bang. Kalau yang satu bilang oh dia itu subordinat ciptaan. Yang satu bilang ya itu iblis. Bang, ini perbedaan antara Islam dan Kristen. Kristen jalannya yang bercabang. Saya bingung mau jalan kemana, mau jalan ke Mikana atau ke Agatha. Kalau di Islam jalannya satu. Tapi mobilnya banyak. Mau pakai sepatu roda boleh. Mau pakai sepeda boleh. Mau pakai mobil Ferrari boleh. Saya pakai Ferrari lah. Saya umpamakan Muhammadiyah dengan Ferrari misalnya. Kenapa saya pilih Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah ada salah satu pemahaman yang akan membuat umat Islam itu open minded. Yaitu apa? Muhammadiyah tidak menutup diri dari mindset orang-orang yang di luar Muhammadiyah yang cenderung itu terbuka untuk ranah-ranah luar agama, ya. Muhammadiyah tidak tertutup itu, ya. Bukan berarti Muhammadiyah ini adalah agama yang mencampur adukan, tidak, organisasi yang mencampur adukan, tidak. Tapi lebih ke menghargai pendapat orang lain. Sama NU juga begitu sebenarnya. Tetapi tetap berpegang teguh kepada apa? Mengambil hadis-hadis sahih untuk pengamalan amalan-amalan soleh, membiarkan hadis-hadis yang doif. Bukan berarti kami menolak hadis-hadis doif di Muhammadiyah. Di NU mana? NU itu mempertimbangkan hadis-hadis doif. Apakah berdosa keduanya? Tidak. Karena itu pilihan kita cara masuk surga. Mau naik mobil yang ini atau naik mobil itu. Tapi di Kristen bang, jalannya yang bercabang bang. Wanes, Lesak, Tritunggal, Unitarian, Marsionisme, GO. Bingung bang orang yang mau jalan. Belum jalan aja udah, kemana gue? Ke gereja mana gue? Katolik, Protestan. Jangan bilang sama Katolik sama Protestan bang, beda banget nih. Bang Alfonso ini Tuhannya tetap Yesus, Tuhan abang juga Yesus. Masalahnya abang Alfonso jumlah kitabnya 72 kitab, abang Immanuel 66 kitab. Martin Luther mengatakan Katolik itu sesat, orang Katolik mengatakan Martin Luther sesat. Masalahnya Martin Luther pendiri gereja abang Immanuel. Waduh, bahaya ini. Nah, sementara Kiai Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Muhammad Dahlan itu satu guru, tidak saling menyesatkan. Organisasinya beda, Berkawan. tapi beliau memiliki satu guru yang sama. Keren loh bang Islam ini loh. Itu perbedaan kita. Saya kenapa cenderung senang membicarakan Muhammadiyah? Karena memang saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dalam prodi komunikasi penyiaran Islam. Kenapa saya sangat suka sekali? Jangan salah loh, saya adalah orang yang mengambil ilmu kepada orang-orang yang mengklaim dirinya di manhaj salaf seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Basalama. Saya mencintai mereka karena Allah. Tapi saya juga mengambil ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satunya guru saya yang saya cintai karena Allah, Ustadz Gus Wafi. Beliau dari Probolinggo, ya, beliau dari Sidogiri, dan guru beliau adalah guru yang saya hormati juga, Singa Aswaja, namanya Kiai Haji Idrus Romli, Buya Yahya, kemudian Ustadz siapa namanya tuh Gus Baha. Itu saya belajar dari mereka. Saya juga belajar kepada orang-orang Muhammadiyah. Karena dosen-dosen saya orang Muhammadiyah. Jadi saya boleh mengklaim diri saya adalah orang salaf, boleh dikatakan NU, boleh dikatakan Muhammadiyah, tapi saya bukan Syiah. Tuh, saya bukan Ahmadiyah. Universitas Gitu. Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Iya. Nah, jadi saya begitu. Kenapa saya bukan tidak berani berdebat dengan orang NU. Tapi saya tidak mau lancang mendebat orang NU karena jangan-jangan mereka baca 1000 buku, saya baru baca 2 buku. Maka antara mahasiswi dengan dosen kalau berdebat, dosen tidak mungkin menang. Karena kalau dosen menang melawan mahasiswi, dosennya berarti geblek. Pasti dosen akan mengalah. Masalahnya adalah di situ saya akan rugi, tidak dapat ilmu dari mereka guru-guru saya itu. Nah, itu bedanya Bang Immanuel antara Islam dengan Kristen. Nah,
Jadi tolong umat Kristen yang naik ke sini yang betul-betul ingin tahu tentang Islam. Saya menghargai Bang Immanuel. Silakan jadilah Kristen terbaik dengan catatan kalau di hadapan Unirifa jangan berbohong. Contoh, ada tertulis dalam kitab saya dilarang poligami. Pas saya tanya mana ayatnya, nggak ada. Berarti itu menipu saya. Oh, saya nggak terima nih. Saya harus tanya mana dalilnya. Ada tertulis dalam kitab saya bahwa begini begitu. Mana bang tertulis? Ya ada, coba lihat sendiri. Kau yang bicara, kami pula yang membuktikan. Begitu. Gitu loh. Ya silakan siapa yang lain ayah, biar yang lain juga dapat kesempatan bicara. Iya, Bang apa nih? Manurung apa? Oh, ini Manuel tadi. Bang Manuel, masih ada lagi pertanyaan? Masih mendengarkan pembahasan. Masih ada pertanyaan? Saya kira cukup itu aja. Ya, Lot. respect. Satu pertanyaan itu kalau bisa dijawab dengan betul itu sangat bermanfaat begitu. Wah, Ya, keren. Lot. Daripada 10 pertanyaan baru jawabnya Baik, ndak ini kan sia-sia. Oke, mungkin saya jelaskan dulu bang cara menjawab ya. Gini bang, umat Islam itu tidak ada diberi kewajiban menjawab sesuai keinginan penanya. Tapi umat Islam itu diperintahkan untuk menjawab sesuai kemampuannya. Maksudnya apa? Semua pertanyaan itu bang tidak harus dijawab dengan iya atau tidak, bahkan diam pun adalah jawaban. Contohnya begini. Apakah Nabi adalah Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan yang salah. Kenapa? Ya Nabi, Tuhan ya Tuhan. Kecuali ada satu esensi yang mengatakan bahwa suatu saat Nabi adalah Tuhan. Walaupun ini tidak sesuai dengan esensi. Nah, maka apa jawaban tentang pertanyaan ini? Ya tidak perlu dijawab, tapi dikritisi pertanyaannya. Kamu ngerti nggak arti Nabi? Kamu ngerti nggak arti Tuhan? Makanya terkadang orang Kristen ketika umat Islam mencoba untuk merekonstruksi ulang cara berpikir, kalian tuduh kami mutar-mutar. Sebenarnya bukan kami mutar-mutar, kami membantu kalian untuk memahami pertanyaan kalian. Bahwa pertanyaan kalian itu pertanyaannya gagal sebagai pertanyaan. Atau bisa tanya, ya, tuh di manakah Tuhan yang tidak pernah bisa dilihat itu berada? Nah, kan lucu ini pertanyaannya, Bang. Di manakah keberadaan Tuhan yang tidak bisa dilihat itu? Kami kan nggak bisa lihat Tuhan, kok nanya di mana dia berada? Kan lucu ini. Maka cara kami umat Islam, sebagai umat Islam, kami harus meluruskan dulu, Bang. Kan sudah dikatakan kami tidak bisa lihat Tuhan, masa Abang tanya di mana dia berada? Sering ditanyakan sama umat Kristen kepada kami nih. Atau umat Kristen, mana Tuhanmu? Loh, kok nanya keberadaan Tuhan sama kami? Tuhan kami laisa kamislihi syai'. Lucu nih kalau pertanyaannya di mana? Gimana bentuknya? Lucu nih pertanyaannya. Maka kami harus luruskan pertanyaan itu, Bang. Pertanyaan itu tidak relevan. Kalau abang saya yang bertanya baru benar. Contoh. Ya, contoh nih. Ya. Di manakah keberadaan Yesus? Itu wajar. Kenapa? Karena Yesus memang pernah diyakini berada di satu tempat. Maka kalau pertanyaannya sekarang Yesus ada di mana, itu pertanyaan relevan. Karena dalam satu dekade waktu tertentu, Yesus pernah diakui berada di satu titik tempat, yaitu Yerusalem. Maka pertanyaan di mana Yesus sekarang itu relevan. Tapi kalau bertanya di mana Bapak sekarang, nah ini juga tidak relevan. Karena menurut 1 Korintus pasal 6 nomor 16 1 Timotius pasal 6 nomor 16 bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut dan tidak ada satupun yang manusia yang bisa melihat dia. Maka kalau ditanyakan di mana dia, maka ini pertanyaan gagal sebagai pertanyaan. Tapi Begitu Bapak di abangku. surga gimana Uni? Nah itu juga sebenarnya salah kaprah, bertentangan dengan 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. Kalau ada yang mengatakan Bapak di surga, maka dia telah berkontradiksi dengan Timotius. Timotius kan Harusnya nggak menjelaskan, muat ya? bukan nggak muat, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia berada di surga kecuali dia yang bilang sendiri. Pertanyaannya, pernah nggak Bapak bilang kalau dia di surga? Yang bilang kan Yesus, dan itu pun terjemahan kan. Sebenarnya bukan surga, tapi adalah samayim atau oranus, langit. Artinya kalau langit ini tuh polisemi nanti, ya? maknanya banyak. Tempat tertinggi boleh. Karena kalau kita pakai istilah harfiah bahwa langit ada surga, berarti kita setiap hari lihat surga dong. Kita kan lihat langit. Berarti saya kemarin ngelewatin surga dong. Saya kan di atas langit kemarin naik pesawat. Oh iya, Gitu. lewat-lewat gitu ya. Iya, lewat surga saya. Maka Lord,
Ya, silakan disapa dulu, Pak dosen. Lord. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Iya Lord. pertanyaan, iya pertanyaan Muslim nggak? iya Muslim. betul Muslim. Oh, Enggak, Belum murtad. pernyataan. Mualaf dia dari Konghucu dia Pak dosen. Jero salah Bang Jero. Enggak, tadi betul pernyataan Mbak Uniripa tadi ya. Ada pernyataan atau pertanyaan yang metafisik itu nggak bisa dijawab dengan sesuatu yang real gitu kan. Jadi kalau dalam konsep filsafat itu namanya metafisika. Di manakah surga berada? Itu kan pertanyaan metafisik ya kan. Nggak bisa diberikan jawaban yang berbentuk fisik ya, fisika. Jadi metafisik itu adalah sesuatu yang unreal, jadi sesuatu yang tidak nyata. Maka jawabannya itu tidak nyata juga. Dalam arti dia masih berada dalam alam pikiran manusia. Contoh di dalam Bible dikatakan nanti kelak itu manusia katanya akan masuk ke dalam lembah Hades ya. Kalau dalam istilah Bible-nya itu di Bible dalam quote yang aslinya itu adalah Hades atau alam kegelapan. Nah, kalau kita itu namanya alam kubur gitu kan. Nah, nanti akan alam kegelapan itu ada namanya Hades. Nah, itu makanya konsep ini sama dengan konsep mitologi Yunani ya tentang dewa-dewa. Makanya kalau ada pertanyaan di manakah Tuhan berada, itu kan sesuatu yang metafisik gitu kan, sesuatu yang unreal, tetapi itu nggak bisa diberikan jawaban yang fisika. Nah, jadi maka jawabannya harus metafisik juga, sesuatu yang unreal juga. Nah, jadi itu tambahannya nih Ripa. Jadi pertanyaan dari Oten itu harus diberikan jawaban yang mana yang tepat. Apakah dia metafisik atau yang fisik gitu kan? Nah, lanjut Ini aja, menarik ini Pak dosen. Ini menarik Pak dosen. Kenapa? Lanjut. Anda mengatakan tadi sesuatu yang metafisik tidak bisa dijawab dengan yang fisik. Oke? Nah, ini semakin menjadi menarik menurut saya. Bagaimana mungkin kita menerangkan, menjelaskan kepada penanya yang memang memiliki sesembahan yang berfisik. Iya. Jalan Mas. Betul nggak? Saya pernah mengkritisi ini di dalam situs atau website saya kan. Sebenarnya konsep Tritunggal sendiri itu konsep yang gagal sebagai konsep loh. Kenapa saya katakan konsep Tritunggal gagal sebagai konsep? Karena konsep sendiri artinya kan adalah hasil produk pikir manusia kan. Ya. Konsep itu kan penjuantan dari apa yang telah terbangun dalam benak manusia kemudian dikeluarkan entah berupa pemikiran, perkataan atau sebuah apa gitu kan. Itu konsep namanya tuh. Kalau kita bicara tentang konsep loh. Nah, jadi kalau kita bicara konsep, nih kita pakai ini aja ya. Kita pakai pemahaman-pemahaman yang umum saja nih. Konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan. Yang maksudnya dijuantahkan ya. Bahasa dijuantahkan ini maksudnya dikemukakan teman-teman semua yang ada dalam benak atau pikiran manusia. Nah, jadi konsep ini sendiri adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ingat ya, secara definisi loh. Bahwa konsep itu muncul dari hal yang konkret. Maka tidak mungkin Tuhan itu terkonsep, karena Tuhan itu tidak konkret dalam artian tidak fisik, tapi metafisik, beyond logic. Karena kalau konkret sendiri kan hal yang bisa diindra tuh. Realitasnya semua yang diindrakan. Kemudian kalau kita bicara rancangan dalam benak manusia, kemudian keluar rumusannya dan bisa disampaikan seperti una substansi tres personae, itu adalah konsep Trinity. Pertanyaannya muncul begini. Apakah Tuhannya orang Kristen itu terkonsep? Karena kalau diakui Tuhannya umat Kristen terkonsep, maka gagal sudah Tuhannya orang Kristen itu transenden. Karena kalau terkonsep berarti terindrakan secara konkret. Maka Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang tidak transenden. Nah, kalau ditanya di Al-Quran, ada tidak tauhid tentang tauhid yang adalah konsep tentang Allah dalam Al-Quran? Tidak ada, karena tauhid itu bukan konsep tentang Allah. Saya tidak sepakat loh mengatakan bahwa tauhid itu bukan konsep tentang Allah, tapi tauhid itu konsep bagaimana menuhankan Allah. Karena tauhid itu kata kerja, mentauhidkan Allah, mengimani Allah sebagaimana perintah Allah. Maka Allah itu punya sifat, bukan terkonsep. Sifatnya Allah ceritakan ke kita. Dari mana dasarnya itu? Kul, kata Allah. Allah beritakan ini. Huwa ahad.
Huwallah ahad. Allah bilang nih ke kita nih. Allah, katakanlah bahwa dia Allah itu ahad. Ini perintah Allah langsung loh. Maka tidak mungkin ada tauhid sebagai konsep Tuhan, kebagaimanaan Tuhan ada di Al-Quran. Karena Al-Quran bukan produk fikir tapi wahyu. Informasi di dalamnya bukan dari hasil berpikir tapi informasi transenden dari Allah. Wajar tidak ada tauhid sebagai konsep di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukanlah konsep. Tapi Kristen, lucunya lagi, mereka percaya bahwa Tritunggal ini adalah konsep yang penuh dengan misteri, tak terpahami. Tapi disebut dengan konsep. Makanya saya bilang, orang Kristen harusnya sekarang mulai berbenah diri ini. Tolonglah himbau kepada pendeta kalian berhenti mengatakan Trinitas itu konsep. Karena kalau Trinitas dikatakan konsep, maka diakui bahwa Trinitas adalah hasil produk berpikir manusia, bukan informasi dari Tuhan. Nah, tapi kalau Shema Israel, Adonai Elohenu Echad, Elohenu Echad itu bukan konsep, tapi informasi wahyu. Bedakan itu loh. Nah, itu kenapa tauhid itu adalah konsepnya orang Islam untuk menuhankan Allah. Makanya kalau ditanya setiap orang nih bagaimana kau menuhankan Allah, dia akan jawab panjang tapi secara esensi sama. Makanya itu kayak si Joseph itu bilang, kamu pikir tauhid yang Allah imam mana? Loh, yang namanya konsepsi setiap orang nggak ada yang sama, tapi secara garis besar pasti sama. Tidak ada satupun umat Islam yang bertentangan tentang satu apa Allah. Nggak ada. Tidak ada yang mengatakan, oh satu pribadi. Nggak ada. Oh satu. Tapi semua menyepakati Allah satu apa? Satu-satunya. Izin Uni, saya mau tanya. Itu. Tadi menarik pada saat Uni berkata, nggak apa-apa kan Muslim nanya kan Uni? Boleh. Apalah. Ya. Saling berbagi. Iya, makasih Bunda Guru. Jadi tadi menarik pada saat Uni mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, ya kan. Kemudian Uni membawa Al-Ikhlas, Ahad. Berarti di sini terjadi kesinambungan atau estafetisasi satu ajaran yang tidak terjadi keterberubahan dalam risalah mentuhankan Tuhan, yang esa kebagaimanaan daripada Tuhan Nabi. ya. Jadi gini loh, terjadi estafetisasi yang tidak terjadi keterberubahan atau terjadi kesinambungan dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya yang tidak terjadi keterberubahan, yaitu mengenai menyembah kepada hanya Tuhan yang Esa, Ehad atau Ahad. Iya betul. Lebih tepatnya korelasi, Bang Jeru, korelasi. Makanya saya Ya. pernah memberikan sebuah statement bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang melanjutkan tongkat estafet kerasulan dan kenabian. Karena setiap zaman, setiap masa, bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, Allah tidak membiarkan begitu saja manusia tersesat. Maka Allah memberikan petunjuk melalui para nabinya. Maka bahkan sebelum nabi-nabi ini diutus, Allah sudah tunjukkan ciri-cirinya dulu nih. Nabi itu akan bersifat seperti ini, berciri seperti ini. Namun hal itu sangat ambigu kalau kita merujuk kepada kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Karena Nabi nggak ada syarat. Satu-satunya syarat kalau menurut orang Kristen terbantahkan oleh keimanan orang Yahudi, seorang Nabi itu harus keturunan Bani Yakub. Padahal itu salah besar loh. Kenapa? Karena Ibrahim sendiri bukan keturunan Yakub. Nah, jadi kalau di iman Kristiani, syarat seorang menjadi Nabi itu nggak apa-apa dia bejat. Nggak apa-apa dia ngambil bini orang, nggak apa-apa dia telanjang bulat, nggak apa-apa dia bersundal, tidak masalah. Tidak ada kriteria seperti Islam yang dirumuskan oleh para ulama bahwa para al-anbiya itu harus memiliki sifat syidik, fatana, amanah, dan juga fatana, sidik, dan tabligh. 3 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang sidik ini, baik Nabi dan Rasul wajib memilikinya. Benar dia. Kalau dia pendusta, dia palsu. Maka para nabi itu tidak boleh berbohong walaupun dia bercanda. Makanya Rasulullah katakan dia tidak berbohong walaupun bercanda. Karena dia menyampaikan risalah. Karena Tuhan itu ketika mengutus nabinya, tentu yang diinginkan Tuhan manusia itu tidak susah untuk memahami nabi ini. Kognitifnya berjalan. Kalau orang nabi pernah berbohong sekali, kita juga punya kecurigaan. Lu aja pernah bohong, ngapain gue percaya sama lu? Maka nabi tidak boleh berbohong, tidak boleh.
Kalau ada orang yang berbohong, maka probabilitas kebohongannya bukan hanya sekali bisa diukur. Kau pernah berbohong sekali, maka kau berpotensi berbohong lagi. Tapi kalau seumur hidup dia tidak pernah berbohong, maka tidak ada probabilitas dia berbohong. Karena dia orang yang sudah membiasakan diri tidak berbohong. Maka Nabi itu harus sidik, benar perkataannya. Kedua, dia harus fatonah, cerdas. Nabi Muhammad termasuk cerdas tidak? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tidak dikatakan cerdas, tidak pernah sekolah akademik, tidak pernah membaca literatur, tapi ketika malaikat Jibril memberikan wahyu, dia mengerti walaupun menunggu beberapa saat tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya, an-nabi qiraati. Saya tidak bisa baca. Cerdas dong ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa membaca. Cerdas ini karena dia jujur. Saya nggak bisa baca. Tapi ketiga kali ketika malaikat Jibril peluk dan lepas, akhirnya beliau paham. Apa yang dimaksud dengan malaikat Jibril itu? Hati cerdas nggak ini Nabi? Cerdaslah. Cerdas dong. Dia lafazkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selesai. Artinya dia orang yang tahu bahwa maksud malaikat Jibril tanpa malaikat Jibril jelaskan. Kenapa malaikat Jibril? Ini hebatnya Islam nih. Sekelas malaikat Jibril saja tidak diizinkan menambahi Al-Qur'an loh. Apa salahnya malaikat Jibril bilang begini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung si Nabi Muhammad, saya nggak bisa baca. Bukan itu yang saya maksud. Maksud saya kan diutus Tuhan nih. Apa salahnya? Malaikat Jibril menasehati Nabi Muhammad. Maksud saya gini loh Nabi Muhammad. Saya kan seorang malaikat Jibril nih. Saya diutus Tuhan. Kalau malaikat Jibril mengatakan itu, dia gagal sebagai Rasulullah. Tercampur. Kenapa? Dia telah mencampur perkataan Allah dengan perkataannya sendiri. Keren Islam ini. Maka tidak ada perkataan lain selain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bukankah malaikat Jibril pernah bicara kepada Nabi sesuatu yang berdasarkan keinginannya? Ada. Ketika malaikat Jibril ingin menghancurkan orang-orang Taif. Karena waktu itu dia tidak membawa wahyu. Ini keren banget ini Islam nih loh. Bukan proses membawa wahyu. Iya. Tapi ketika proses membawa wahyu, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah dan dia tidak mencampurkan. Artinya baik malaikat terbukti validasi dari Allah, pembuktian secara ilmiah, dia tidak mencampur perkataannya dengan perkataan Allah. Nabi Muhammad begitu juga. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak mencatat apapun di zaman wahyu turun kecuali Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad sudah cerdas sekali antisipasi supaya tidak terjadi seperti ahli kitab lain di mana Matius 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang adalah kutipan-kutipan menjadi sisipan ke dalam kitab suci. Maka Nabi Muhammad sudah berpikir, intuisinya sudah sampai ke sana nih. Tidak ada yang boleh menulis kecuali Al-Quran. Tapi ketika setelah selesai penyampaian wahyu, boleh menulis hadis. Boleh. Makanya hadis itu ditulis 202 abad setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kenapa begitu? Keren banget sistematikanya pengajaran Nabi loh. Waktu wahyu masih turun, Rasulullah larang untuk menulis kecuali Al-Quran. Tapi setelah selesai diizinkan menulis. Kenapa? Karena memang tidak semua manusia itu bisa paham langsung seperti Nabi yang memiliki sifat fatonah, cerdas. Ada seperti orang-orang suku Baduy yang bertanya berkali-kali tentang apapun Al-Quran kepada Nabi. Mereka tidak ngerti. Tapi ketika itu sampai kepada para sahabat, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, apakah banyak bertanya mereka-mereka itu? Ya. Mereka orang yang tidak paling banyak bertanya karena mereka sudah paham. Ya. Jadi tafsiran itu bukan dibutuhkan Al-Quran, tapi kita yang butuh tafsir Al-Quran. Karena Nabi sendiri tidak ditafsirkan oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah itu, duduk kakinya didekatkan. Apa arti iman? Ada nggak malaikat Jibril menjelaskan panjang kali lebar tentang iman? Nggak ada. Karena Nabi ketika ditanya sudah mengerti, fatonah, cerdas. Bahkan ketika Nabi menyampaikan firman Allah kepada para sahabat, itu dibatasi kan? Ada pembatasnya. Telah sampailah wahyu kepadaku, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu pembatasnya. Rasulullah itu dakwah paling terbanyaknya, kata Ustadz Wafi, itu lebih banyak perbuatan ketimbang omongan. Dia lebih banyak dakwanya itu bukan duduk-duduk membesarkan perut. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Kita bandingkan. Saya harus mengkritisi ini juga karena ini hak saya. Kalau kita lihat ada ulama-ulama yang lebih banyak datang majelis ke majelis, membesarkan perutnya, tidak banyak bergerak, melakukan olahraga, tidak mengimplementasikan Islam. Ini yang saya katakan dia bukan ulama, tapi orang yang diulamakan, dan saya tidak sepakat dia ulama. Karena bagi saya ulama adalah orang yang tahu ilmu Islam lalu mengimplementasikannya. Seperti siapa contohnya? Kalau teman-teman ya secara kesehatan ada ulama yang tubuhnya itu sehat, ada salah satu syekh. Jadi syekh ini badannya kan pakai baju gamis nih. Ada tuh YouTube kemarin tuh lewat tuh.
Lalu reporter nanya sama Syekh ini, Syekh, saya dengar badan Anda atletis ya gitu. Kenapa tidak diperlihatkan? Apa jawaban Syekh itu? Biar istri saya yang melihat. Artinya Syekh ini menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Dia menjaga kesehatannya. Tapi kalau saya lihat ada ustadz, mohon maaf ya, ulama yang dia dimanja naik mobil besar ke sana ke sini terus perutnya dikembungkan. Saya pikir ini, mohon maaf ya, saya bilang ini yang gagal sebagai ulama sebenarnya, tapi saya tidak akan mengatakan dia bukan ulama. Maka kalau kita lihat para ulama itu adalah orang yang paling banyak hidupnya kesusahan loh. Karena rata-rata kalau kita lihat dari zaman dahulu, Imam Ibnu Hambal saja itu pernah diusir dari masjid loh. Sekelas Imam Ibnu Hambal pernah diusir dari masjid lalu tergeser kepada orang yang lagi jualan tuh. Berarti nggak ada ceritanya tuh ulama itu mengeksklusifkan diri. Keren loh Islam itu. Tapi kalau ada yang mengeksklusifkan diri, ya wallahu alam, dia bukan ulama. Karena dia tahu, ya bisa saja dia menjual Al-Quran dengan harga murah. Justru saya berpikir begini, kalau saya belajar, saya betul-betul bicara sesuai dengan realitas, bahwa saya itu membela agama Allah. Justru hidup saya adalah orang yang paling banyak mirisnya loh. Harusnya tuh dalam kesendirian, tapi tidak boleh saya menampakkan kemuram durjaan saya depan publik. Kenapa? Justru saya yang sedang merendahkan Islam. Bukan berarti harus berbohong. Nah, ketika saya bahagia dalam keadaan yang miris, tertekan dan terjepit, itulah saya yang Islam sejati. Menurut saya itu tuh keren banget itu Islam. Makanya jadi apologet ya itu tidak gampang ya. Jadi ustazah itu tidak gampang. Makanya saya memposisikan diri saya sebagai orang belajar ya. Kenapa? Ketika saya bersenang-senang tidur di kasur yang empuk, ya, saya tidak mau dianggap sebagai ulama ustazah. Berat bagi saya dikatakan ustazah seperti tadi gurunda. Itu tuh ngeri itu bahasa-bahasa seperti itu. Khawatirnya Bang Jeru, kalau Bang Jeru depan saya itu harus saya lempar pakai pasir. Kenapa? Karena itu menumbuhkan benih ria saya. Gitu, menumbuhkan benih ria di dalam diri, dan itu orang pertama yang masuk neraka jahanam dalam lembah Jub Al-Hazan. Itu ngeri banget itu. Terperangkap dalam dorongan egoisme, popularity. Iya, itu loh NPD, tahu kan? Dalam ranah psikologi, saya belajar psikologi nih. Iya. NPD itu tuh penyakit mental yang baru-baru hadir dirumuskan oleh para psikologi karena ada kecenderungan ingin eksis di dunia sosial media loh. Itu NPD loh, narcissistic personal disorder. Nah, betul kan? Ternyata benihnya itu ada. Iya, ada lagi satu lagi Uni di ranah media sosial itu yang perlu kita sikapi, yaitu dorongan popularity egoism. Nah, tinggal bagaimana kembali kepada individunya masing-masing. Apakah kita yang mengontrol popularity egoism dorongan tersebut, atau dorongan popularity egoism tersebut yang menguasai kita? Ini kan yang jadi persoalan. Nah, kembali kepada individu masing-masing, saya rasa. Makanya saya khawatir gini loh ya sama Bang Jeru ya. Ketika saya menjadi diri sendiri di hadapan publik, saya pikir itu harus loh saya lakukan. Kenapa? Saya tidak, tapi bukan berarti saya harus memperjelek diri saya juga. Karena sebagai muslimah saya harus mencitrakan sebagai seorang muslimah benar-benar implementasi Al-Quran. Walaupun saya katakan saya sering gagal gitu loh. Depan ayah tuh saya jungkir balik loh Bang Jeru. Kenapa? Bukan berarti saya harus jaim sama ayah. Ya inilah anakmu ya. Ketengoklah aku naik kuda kayak gini, aku jungkir balik depanmu, bilang. Iya, depan dia aku jungkir balik. Bukan berarti aku mempermalukan diri aku, enggak. Bukan aku enggak punya malu, enggak. Ya aku aktif memang. Aku suka ngelenting sana, ngelenting sini, nggak bisa diam. Aku bergerak sana, bergerak sini. Gitu loh. Walaupun selemah-lemahnya badanku, aku bisa jungkir balik depanmu ya, aku bilang. Karena inilah saya, maksudnya saya tidak harus merubah diri saya gitu loh, tapi ilmu yang ditambahkan ke saya itu pelan-pelan akan merubah diri saya. Bukan saya yang gara-gara netizen nih, gara-gara saya ngomong tentang agama terus tiba-tiba saya harus jaga diri, jaga sikap. Itu karena saya kan bukan ngejaim saya itu, tapi ilmu sendiri yang akan merubah saya nanti gitu. Ilmu tuh ada saat saya tidak akan lagi parkour depan ayah nanti gitu loh. Sampai karena depan mode kalem nggak bisa juga itu. Depan ayah tuh saya langsung jungkir balik. Kenapa? Seru aja gitu loh. Ini rupanya salah satu ini ya. Iya, pegiat parkur juga ya. Parkur. Bukan parkur sebenarnya, lebih cenderung ke apa namanya kata orang tuh ya. Lasa. Gak bisa diam. Depan ayah itu kan gini Bang Jeru kan. Ayah ini kan tidur di luar waktu di villa itu kan.
Nah, saya pagi-pagi kan ngumpul sama ayah Pak Budak Angon. Nah, kasur tempat dia tuh saya yang duduk, dia duduk di atas atas satu lagi tuh di Kursi. apa di atas. Kami kan di luar tuh sama-sama ngobrol pagi-pagi sebelum Lina Wijaya datang itu. Nah, kata dia, tengok nih aku bisa jungkir balik loh ya, aku bilang kan, dikiranya aku udah tua-tua kali kan, aku menunjukin pinggangku masih sehat-sehat nih, aku bilang kan. Jungkir Padahal kaki balik aku sakit. depan dia. Padahal kaki sakit. Kaki sakit itu. Kaki sakit itu kan habis kecelakaan itu. Maksudnya apa? Ya saya akan menjadi diri saya sendiri, tapi kecuali itu merugikan, maksudnya mencitrakan Islam jelek. Depan ayah ada pula ayah kan bilang ini nggak Islam, ini nggak mungkin lah, dia tahu anaknya lasa kok. Gimana lagi? Nih, tuh di ini tuh Allah SWT hewan gua. Pertama, namamu Muhammad Habib. Kelihatan kau seperti Yesus katakan serigala berbulu domba. Yang kedua, kami tidak kenal Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Kristen yang artinya sumpah serapah. Kami mengenal Allah dengan ditafkim bacaannya. Allah itu dalam bahasa Padang tuh sudah artinya Allah makan kau piak. Allah. Nah, jadi kami tidak kenal Allah. Ya, yang kami Nggak kenal apa-apa, adalah kau kasih nama hewan Allah. itu pun nggak apa-apa. Boleh, Iya. boleh. Ya, kalau Allah nggak apa-apa kau katakan hewan, karena Allah sendiri artinya pohon dan sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Kalianlah yang manggil Tuhan Allah, 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 Allah selama ini. Kalian sumpahi Tuhan kalian selama ini. Nah, Allah lagi, mana kenal kami Allah. Masya Allah ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Dengarkan nih. Ya. Bahkan bukan cuma obrolan loh, typing pun tidak diizinkan, dia benar menyebutkan lafaz Allah Betul. loh, Masya Allah. Betul. Najis lisan kalian itu dan dari kalian itu loh. najis. Allah najis. Di mute aja itu, di mute aja itu. Kita nggak mau lama-lama nanti umat Islam Iya, merasa ada sakit yang gitu. menyebutkannya itu nggak dapat dia Allah, menyebutkan. Nggak dapat. Allah sejak Bahkan kapan? Allah tidak Siapa izinkan Allah? dia menyebut nama Allah dengan benar. Masya Allah, subhanallah. Allah itu kami gak kenal. Ya, Allah sumpah serapah. Itu loh. Ada aja. Jadi gitu ya. Kristen pengikut Islam itu pernah topik di bawah sama si pangeran ya. Si pangeran ini kan agak lucu-lucu ya. Ya kan, aku kadang-kadang aku dulu berantem sama pangeran dengan gara-gara dia pakai akun Bililin. Gue bilang ngapain kau pakai akun palsu atas nama orang Kristen? Biarin Islam aja, aja. Ya, ternyata dia ngomong terakhir, aku kan pengen dekat sama orang-orang yang udah terkenal ini katanya. Aku pengen iya maksudnya pengen kenal, pengen naik di komal saya gitu kan. Cuman saya memang tidak naikin kalau bukan apologet. Berantem lah aku sama si pangeran kan. Tapi sebenarnya anak ini lucu. Kemarin dia ngomong sendiri kan, kata dia gini. Kristen pengikut Islam. Mana ada orang Kristen nih kawan? Orang Kristen nih kalau terkejut dia astagfirullah. Bukan ada Tuhan Yesus yang dibilang benar juga. Kadang-kadang kan nih, ayah, kalau pas ada dia di komal, pala juga kadang-kadang. Lalu Tapi pala nanti emang. kadang-kadang rindu juga kepengen dengar suara dia. Ayah cari dia. Aku dulu. lucu Ayah cari tuh dia tuh. suara Aku dia. kadang-kadang kalau pengen menghibur diri, aku masuk ke Rumbang Palopo, kalau nggak ke roomnya si pangeran. Atau aku lucu aja di situ. Iya, kalau mau dengar suara dia, ya cari dia kadang-kadang. Kalau pengen serius buka kajian kayak gini, aku masuk di mana kayak sinilah sama di Buya Strong atau Ustadz Arif atau komal-komal yang memang edukasi, karena jujur aku bilang aku nggak tertarik kalau tujuan diskusi kita itu untuk ngebal-balik Kristen gitu loh. Dulu memang aku tertarik begitu karena aku tengok mereka sama aja kan. Tapi lama-lama kan Allah izinkan aku tahu bahwa ternyata tidak semua. Jadi gini nih ya. Kalau penghujat yang memang sudah penghujat, itu wajar kita hantam mukanya. Karena kita tahu memang pekerjaannya menghujat. Tapi kalau orang-orang seperti, mohon maaf nih, kayak si Immanuel tadi kan, dia kan adalah orang Kristen yang memang belum dapat ilmu Islam tuh. Wajar nggak ketika dia marah di awal ketemu kita? Wajar. Harusnya kita maklumkan selama sampai 7 kali dia marah tuh, aku maklum tuh. 7 kali ketemu masih menghujat. Nggak apa-apa. Tapi tetap bukan menghujat Allah ya, tapi menghujat pribadi tuh. Dasar kau pesunda. Harusnya aku biarkan itu. Sampai 7 kali batasanku, kalau nggak 3 kali lah. Habis itu boleh kita singkirkan, nggak usah kau ngomong sama aku lagi karena kau nggak bisa objektif. Tapi ada orang-orang yang ternyata pertama dia benci kali sama aku ya. Benci kali dia sama aku. Pertama dia masuk kan, kenapa itu Muhammad ngawinin bocil? Ya aku jelasin pelan-pelan, akhir-akhirnya gaya bertanyanya berubah. Bisa jadi memang dia adalah orang yang tidak tahu. Nah maka kita kasih tahu. Dan aku nggak sepakat dulu metode kita yang suka naikin oten hama selanjutnya. Kan Ustadz Yusuf begitu kan. Ustadz Yusuf mungkin yang dia buat seperti itu karena memang mungkin banyak penghujat Kristen di komal dia. Tapi kalau aku nggak akan aku lakukan. Dulu aku begitu kan, pasien selanjutnya. Iya kan? Tapi lama-lama aku pikir itu kan kayak aku ngerendahin mereka gitu loh. Jangan-jangan mereka adalah calon mu'alaf hebat seperti Pak Dondi nanti.
Iya. Jangan-jangan Bisa mereka jadi. adalah calon-calon seperti Jai dan Yoga. Waduh, Tapi keren, pantas keren. kok Unirip, kalau mereka kita rendahkan pantas kok. Sehingga Yang mereka mana bisa dulu? berpikir gitu kan. Nah, ya. Mereka Memang bisa ada berpikir, dalilnya. mereka bisa berpikir. Dalilnya itu jelas ya. Orang-orang kafir itu hukum dunia akhirat bagi mereka adalah suatu kehinaan. Itu ada dalilnya. Tapi kan itu dari Allah. Cuman saya nggak berani Pak dosen. Kenapa? Karena saya yang ditanya Allah, bukan saya yang nanya Allah nanti. Saya yang ditanya Allah nanti. Rifa, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Pak dosen, ketika beliau tidak mau memberi makan orang Majusi saja, beliau ditegur sama Allah loh. Kenapa kau tidak beri makan dia Ibrahim? Bukankah dia tidak menyembah kepadamu ya Allah? Lalu Allah jawab apa coba? Bukankah aku yang menciptakannya? Nah jadi kalau saya misalkannya bilang, pasien selanjutnya, hama selanjutnya, ternyata dia adalah orang Kristen yang terlahir belum pernah mendengarkan ilmu Islam, yang Allah izinkan dia mendapatkan ilmu Islam di komal kita, tadinya ingin tahu Islam gara-gara lihat kelakuan saya jadi benci gitu loh. Ah itu yang nanti Allah tanyakan ke saya, kenapa Jadi- kamu begitu Rifa? Akhirnya kita Itu yang saya bukan takutin. jadi asbab hidayah, tapi menjadi Asbab penghalang hidayah. kebencian, penghalang hidayah. Makanya saya memang lihat-lihat nih, kalau seperti Sofi Kutul, saya punya klasifikasi loh. Pertama penyesat. Penyesat itu klasifikasinya seperti apa? Apologet-apologet yang sudah tahu kebenaran tapi mereka masih menolak dan bahkan mengajarkan kesesatan mereka seperti Edis, Mikana, Sofi Kutul, Kiamat itu penyesat. Penyesat plus penghujat. Ada penyesat yang tidak penghujat. Contoh seperti pendeta-pendeta. Itu penyesat tidak menghujat. Mereka tidak menghujat. Jadi dua ya. Penyesat penghujat itu seperti Kiamat, Edi, Sopi Kutul dan yang lain-lain, Mikana juga termasuk. Penyesat saja itu termasuk di dalamnya tuh kayak pendeta-pendeta yang seperti Gumasa tuh. Yunus. Ya. Itulah. Dan ada yang lagi orang-orang tersesat. Nah, orang-orang tersesat ini yang mereka harus dapat keadilan dari saya nih. Korban. Mereka harus dapat keadilan dari saya. Tergantung mereka. Naik mereka menghujat Nabi saya komparasi. Naik mereka menghujat saya, masih saya diamkan. Sekali, dua kali, tiga kali. Nah, itu saya mencoba seperti ini nih. Tapi ada yang terakhir, dia termasuk non muslim tapi bukan kafir. Ini kata Ustadz Muhammad Nuruddin nih Pak dosen. Baca coba lihat video Ustadz Muhammad Nuruddin. Di antaranya siapa? Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan ilmu tentang Islam itu berada di pulau tertentu yang memang tidak mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Mereka itu termasuk ahlul fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya telusuri dulu nih orang. Ternyata dia berada di pulau Papua sana atau di pulau yang jauh sana. Dia lihat kita bahas agama. Setahu dia tuh Islam bukan agama. Dia dapat informasi yang keliru, dia marah-marah misalkannya. Maka saya tidak berhak untuk hantam langsung dia di tempat. Justru orang seperti itu yang saya rangkul dulu. Kenapa kau marah-marah bang? Apa alasanmu marah-marah? Kan harusnya begitu kan? Harusnya begitu, harusnya. Cuman melakukan itu susah Pak dosen. Sama seperti melakukan metode sebagai dosen yang harus mengikuti kaidah-kaidah pedagogik kan. Kan tidak semua dosen atau guru mampu lakukan itu. Sekarang ada silap-silap kita ini, kita manusia. Cuman kan tetap ada solusi dari kesalahan-kesalahan kita tuh. Kayak aku nih, bahkan aku minta maaf loh sama, melalui Ustadz Wafi aku minta maaf sama Edis karena ngata-ngatain mukanya jelek. Kenapa? Karena mukanya yang gak enak dipandang itu ciptaan Allah. Yang boleh aku hujat adalah pemikirannya. Karena pemikiran itu adalah hasil dari berpikirnya sendiri, pilihan dia. Tapi kalau aku kata-katain mukanya, loh, berarti aku menghina ciptaan Allah dong berarti. Aku bilang kemarin, Ustadz, tolonglah titip minta maaf sama si Edis ngatain dia jelek. Padahal dia penghujat agama Islam loh. Aku kalau seandainya depan Edis misalkannya, ya, depan Edis misalkannya, menghujat Nabi misalkannya, apa yang kupunya itu, ku hantamkan ke dia itu.